saya Muisatul Fauziah Trilili Syarif Rizai. Saya kelas 5A dari Min 2 Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri Lomba Pidato Bahasa Indonesia dalam rangka kemenangan ke-76. Hadirin sekalian yang berbahagia serta Dewan Juri yang saya muliakan. Untuk mengawali pidato ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Hadirin dan teman-teman yang dicintai Allah, pada kesempatan kali ini saya akan berpidato dengan tema pentingnya ilmu dan masa depan. Mencari ilmu menurut pandangan Islam memiliki arti yang sangat penting. Bahkan hampir setiap saat manusia tak pernah lepas dari aktivitas mencari ilmu. Dengan mencari ilmu, manusia dapat mengerti akan dirinya, lingkungannya, dan juga Tuhannya. Dengan ilmu pula, manusia mampu menciptakan kreasi unik dan spektakuler berupa teknologi yang berguna bagi masa depan. Bahkan, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimat. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Hadirin dan teman-teman yang dicintai Allah, dengan adanya ilmu kita akan menjadi tahu. Dengan ilmu pula kita mampu mengkaji berbagai pengetahuan. Tidak hanya itu, ilmu juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam perjalanan hidup kita. Dengan mempelajarinya, kita akan mampu membedakan yang hak dan yang batil. Bahkan menurut Ibnu Sina, mempelajari ilmu itu menyangkut seluruh aspek pada diri manusia, mulai dari fisik, mental, maupun moral. Selain itu, Ibnu Sina juga mengungkapkan bahwa ilmu itu harus diarahkan pada upaya mengarahkan seseorang agar dapat hidup di masyarakat sesuai bakat dan potensi yang dimilikinya. Maka jelaslah bahwa dengan ilmu kita mampu meraih masa depan sesuai bakat dan potensi yang ada pada diri kita. Dewan Juri yang berbahagia, sebagai seorang muslim yang telah mengerti pentingnya mencari ilmu, sebaiknya kita tidak hanya mempelajari satu bidang ilmu saja, misalnya ilmu agama atau ilmu pengetahuan saja, tapi keduanya harus seimbang. Selain itu, kita juga harus melengkapinya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena agama tanpa ilmu adalah buta, ilmu tanpa agama adalah lumpuh. Seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein, religion without science is blind, science without religion is paralyzed. Dewan Juri yang dimuliakan Allah, dengan belajar ilmu agama dan pengetahuan, niscaya kita akan mampu meraih masa depan yang kita harapkan. Bahkan ikhtiar kita untuk meraih masa depan akan berjalan harmonis dan jelas arah tujuannya. Masa depan kita akan menjadi tujuan hidup, bukan khayalan semata. Berbicara tentang masa depan, kita tahu bahwa setiap manusia pasti berharap memiliki masa depan yang lebih baik. Selain itu, Islam sangat menganjurkan umatnya agar senantiasa berusaha, belajar, dan pantang menyerah. Rasulullah pun bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal ladi," yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Dewan Juri yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Hadis ini mempunyai maksud supaya dalam menjalankan aktivitas harus mempunyai manfaat bagi masyarakat, sehingga kita dapat memiliki keluarga yang berilmu, masyarakat berilmu, pemimpin berilmu, negara yang berilmu, bahkan Allah akan meninggikan pula derajat kita. Seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya adalah
Allah akan menjadikan orang-orang yang berilmu di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Teman juri yang dimuliakan Allah, marilah kita memacu diri untuk terus mencari ilmu sampai kita dapat menikmati buah dari ilmu itu. Hal ini sesuai dengan kata-kata yang bijak yang berbunyi, jika kamu menginginkan hasil setelah 1 tahun, tanamlah padi. Jika kamu menginginkan hasil setelah 10 tahun, tanamlah tanaman keras. Tetapi jika kamu menginginkan hasil setelah 25 tahun, didiklah anak-anak kamu. Hadirin yang berbahagia, sebelum akhir pidato ini, ada 3 kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Yang kedua, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Dan yang terakhir adalah untuk meraih masa depan, kita harus berdoa, berusaha, berikhtiar dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak hadirin sekalian, negeri ini namanya Indonesia. Pulau berjajar menyambung lautan. Cukup sekian pidato saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.